Oke, balik lagi di channel Bang Gendul. Kali ini aku mau review custom ROM Conquer OS. Tuh, salah pencet. Ini dia Conquer OS versi berapa ya? Versi 4.7 kalau nggak salah, Androidnya 11. Kernelnya sudah aku ganti pakai Deagle versi 13 yang overclock. Alasannya kenapa nanti bakalan aku jelasin agak belakangan aja ya. Jadi ini dia Conquer OS 4.7 ya, yang official Android 11. Dan untuk changelognya kayak gitu, nanti kalian bisa baca sendiri. By Felix FW16 Hero Books. Oke, intinya seperti itu. Dan untuk bloatware-nya nggak terlalu banyak. Ini ada dua varian, ada yang vanilla, ada yang GAPS. Nanti kalian bisa pilih sendiri. Oke, untuk kamera yang dipakai, dia pakai kamera yang kayak gini. Sebenarnya fiturnya banyak, tapi aku kurang suka, jadi kita skip aja ya. Aku yakin kalian juga kurang serap sama kamera ini sih. Oke, untuk Magisnya seperti biasa pakai versi 23.0, dan sayang banget untuk safety netnya ini cuma kecentang satu doang. Dan untuk modulnya di sini aku pakai ZTF safety net, ternyata memang nggak berfungsi ya, maksudnya nggak work pakai modul guys. Terus untuk playstore-nya, karena safety netnya cuma kecentang satu, jadi untuk playstore-nya ini device is not certified ya, belum tersertifikasi. Kalau untuk bagian internetnya ini sudah support buat tethering VPN. Jadi kalau kita hidupin hotspot sama VPN gitu bisa guys. Ini aku aktifin ya. Nah, ini bisa aktif semua. Nah, itu bisa aktif semuanya, jadi aman, bisa aktif bareng. Untuk dalamnya sederhana ya, ini displaynya seperti ini, menu-menunya ada live display, color kalibrasi. Kemudian bawahnya ada menu-menu seperti biasa. Tap to wake-nya aman, normal ya, nggak ada masalah. Terus ada enable blurs, ini sebaiknya dimatiin aja ya guys. Terus untuk baterainya, penggunaan baterai menurutku ini biasa aja ya, seperti ini. Untuk sound paling bawah nggak ada Mi Sound Enhancer, nggak ada direct sound. Terus untuk storage-nya sistem kebaca 10 GB, cuma 10 GB ya, biasanya kan 11. Untuk security ada pin, fingerprint, face unlock, app locker, smart lock, lengkap semuanya dan normal ya. Terus ada fitur, ada gestur, dan di bagian sini kalian bisa aktifin double tap-nya lagi ya, dua-duanya ini. Untuk swipe to screenshot juga berfungsi normal. Power menu ada enable advance restart. Jadi kalau kita tekan tombol power, kita tekan restart, itu ada pilihan lagi mau ke sistem, recovery, bootloader, dan voiceboot ya. Terus bawahnya ada status bar dan quick setting. Seperti ini menu-menunya. Ada traffic indicator juga, tapi memang di bagian fitur ini, fiturnya atau menunya memang sedikit ya. Terus ada menu sistem, untuk bahasanya ini sudah ada bahasa Indonesia juga. Di bagian developer option kita cek memorinya ke sisa 2 GB ya. Jadi ini untuk manajemen RAM-nya menurutku masih oke banget. Running services free RAM-nya ke sisa 1,9, bener guys. Ini sambil ngerekord layar ya. Untuk showcase-nya seperti itu. Terus untuk quick setting-nya, untuk menu-menu yang lain ada di bagian bawah sini, nggak banyak juga sebenarnya. Jadi ya sederhana sih. Kalau untuk recent aplikasi harus geser ke paling ujung kalau mau clear all. Dan sayang banget untuk navigasi barnya ini nggak bisa kita tukar posisinya ya, tombol back sama recent aplikasi. Terus di bagian menu panggilan ini nggak bisa kita pakai buat merekam obrolan saat kita nelpon. Terus untuk hasil pengetesan CPU throttling-nya, dia dapat kayak gini, 90% dari maksimal performa. Ini pakai Deagle versi 13 yang overclock. Alasan aku ganti pakai Deagle ya karena untuk kernel bawahnya kurang satset ya, kurang greng. Kernel bawaannya itu ini ya, Lunatic 4.4. Nah, ini yang aku maksud kurang sip. Dan kekurangannya lain tentu aja di bagian selain navibar tadi ya, ini dipakai buat main game kurang enak karena sinyalnya suka hilang-hilang guys, tiba-tiba nggak connect. Aku nggak tahu kenapa, apa sebabnya aku nggak ngerti. Yang jelas sudah aku ganti firmware-nya masih tetap. Terus aku sudah ganti kernelnya juga masih tetap. Jadi kesimpulannya kalau untuk nilai 1-5 ini nilainya 2. Oke, kita aja dulu untuk review kali ini. Thank you banget sudah nonton video ini. Like kalau suka, dislike kalau kalian tega. Bang Gendul pamit undur diri, dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.